Nah, mengapa kita bicara tentang Build Back Better ini? Nah, Build Back Better ini terjadi atau harus dilakukan mengingat kita punya banyak kelemahan. Kelemahan kita terutama karena bencana. Bencana kita bukan hanya COVID. COVID sudah hampir setahun, tetapi bencana yang lain juga terus-menerus menerjang Indonesia dan negara-negara di dunia ini. Artinya menerjang planet kita. Dengan demikian maka kita harus menjaga perhatian kita. Kita harus lebih berhati-hati bagaimana kita mau melaksanakan pembangunan, bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita mau mensinergikan antara lingkungan sosial dan ekonomi. Sehingga dengan adanya pandemi COVID ini, maka berdasarkan status, ya ini Mei 2020, sekarang 2021 kita sudah sampai 1 juta penderita atau korban dari COVID-19. Ya, yang meninggal juga sudah ratusan, sudah ribuan bahkan ya sudah banyak sekali. Oleh karena itu maka Bappenas atau pemerintah Indonesia mengatakan bahwa kita harus merubah cara hidup kita gitu. Karena bukan yang kondisi normal tapi new normal ya. Kondisi yang baru, kehidupan normal yang baru. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini hanya data dari mereka, dari Bappenas ya, bahwa di semua tempat begitu, bukan hanya di Indonesia, tapi semua tempat itu kena serangan dari COVID-19 ini. Saya ingat kira-kira mungkin 3 minggu yang lalu, saya harus ke Jakarta begitu, dan harus memang sekarang tidak bisa lagi reagen biasa, swab biasa, tetapi harus PCR atau minimal antigen, dan itu tidak nyaman begitu ya, tapi memang harus demikian kita. Dan begitu sampai di Jakarta juga saya harus isolasi mandiri dulu, paling tidak saya 3 hari baru saya bisa ketemu keluarga saya, sementara 3 hari itu saya bisa kerja begitu. Jadi dengan demikian ini merupakan catatan bagi kita bersama. Tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Allah sudah memberikan cobaan kepada kita. Kita harus siap menghadapi cobaan itu. Jadi artinya kita siap-siap sendiri ya. Nah, sekarang prioritas utama itu di mana gitu. Ini prioritasnya adalah kesehatan dan keselamatan manusia. Kalau kita tidak disiplin, maka kita tidak bisa menghindari pandemi ini. Di sini disebutkan ada 5 ya. Kita biasanya nyebutnya 3M gitu kan, sekarang sudah menjadi 5M. Jadi masker, karena di rumah kita tidak pakai masker ya. Desti, apa kabar Desti? Mana wajah kamu? Maaf Bu, di sini sinyalnya nggak bisa ngidupin kamera Bu. Di mana kamu? Di Pemulutan Bu, lagi mendung Bu, sinyalnya hilang. Oke, 1 menit. 1 menit atau 1 detik, saya ingin lihat kamu dulu. Ada tidak kamu? Pasti bisa. Kamera itu hidup cuma on off saja artinya. Nggak bisa. Kamu pakai laptop? Nggak ada kaitannya Iya, kamera Bu. dengan sinyal? Suara kamu jelas Ibu dengar? Atau kamu masih pakai daster? Enggak Bu. Yakin kamu? Karena kamu harus menghormati saya, bukan hanya dengar suara saya, tapi kamu juga, saya harus lihat mimik kamu, gitu. Bagaimana kamu mengikuti kuliah ini, gitu ya. Yang lain juga bisa, gitu. Bukan hanya Pemulutan saja, yang lain juga banyak yang di luar kota, begitu ya. Dan bisa hidup, gitu. Ayo. Walaupun sebentar-sebentar in out tidak apa-apa, tapi begitu saya tanya, kamera hidup. Kalau tidak, saya catat nama Anda. Ya. Karena artinya Anda tidak menghargai saya. Ini siapa lagi nih yang tidak hidup ini? Oke, sudah. Nah, kalau ditegur baru pada hidup semua. Ya. Saya berkecil hati, saya merasa tidak dihargai kalau saya bicara kamu tiduran gitu ya. Walaupun mungkin tidak Bu, ya tidak Bu-nya itu hanya Allah yang tahu gitu ya. Saya tidak bisa ngecek kamu ke Pemulutan atau ke tempat lain gitu. Jadi oke, balik lagi ke sini. Harusnya kamu Desi, siapa tadi Desti atau Desi?
Harusnya kamu mencari alternatif ya, karena kamu kuliah gitu. Kuliah itu untuk kamu, bukan berarti kamu diranjang saja gitu ya. Jadi kamu mencari cara supaya kamu bisa ya. Kan langganan internet murah juga ada gitu sebetulnya. Dan ini bukan berlaku untuk Bu Hilda ya. Kalau kamu menghargai saya, berarti kamu menghargai semua dosen yang lain. Oke. Jadi prioritas utama kita adalah kesehatan dan keselamatan manusia. Ya. Memang kita diminta menggunakan masker dan sebagainya. Ini kalian sudah tahu. Dan pemerintah sekarang membuat PPKM dan sebagainya, istilah-istilahnya. Tapi intinya adalah diminta kita semua agar menjaga kesehatan kita karena pandemi COVID ini gitu. Nah, dampaknya bagaimana? Ini dampak yang sudah nyata. Sampai kapan ini bisa bertahan? Anda sendiri katanya di Pemulutan gitu, jadi tidak bisa ke Palembang gitu. Walaupun sebetulnya kalau kuliah di Palembang, Anda juga bisa ada di Palembang gitu. Itu risiko Anda kuliah di Unsri gitu kan. Jadi artinya bukan berarti Anda bisa diam di rumah tapi tanpa usaha apa-apa gitu. Ya, jadi ini catatan ya untuk Anda semua. Nah, sekarang bagaimana dampaknya gitu? Dampaknya terhadap perekonomian luar biasa. Setiap hari di televisi atau di media sosial kita lihat bahwa semua orang mengeluh. Dan karena daya ekonomi kita menurun, maka kriminalitas kita meningkat. Itu karena desakan ekonomi. Tapi tidak termaafkan sebetulnya. Sebetulnya bukan itu gitu ya. Tapi lihat saja daya beli masyarakat menurun. PDB kuartal kita 2020 juga menurun. Sekarang sudah lebih dari 3%, sekarang sudah hampir 5-6% menurun. Tingkat pengangguran apalagi. Kemarin anak saya minggu lalu ada di Bali karena dia kerja. Dia ke Bali hanya 2 hari, tapi hari pertama dia sudah tinggal di hotel yang cukup baik, yang bintang 5 begitu, sangat baik, tapi murah, cuma 800.000 gitu. Kata dia, ya murah itu biasanya 2 juta lebih gitu. Dan dia bilang, "Ma, ini dapat hotel yang murah banget," katanya, padahal bintang 5. Kemudian besoknya dia bilang, tapi terpaksa pindah ini ternyata karena wifi-nya dikurangi, wifi-nya cuma sedikit dan nggak bisa kerja di sini, nggak nyaman katanya. Jadi pindah. Dia pindah lagi ke hotel yang lain lagi yang juga luar biasa bagusnya, tetapi juga murah. Oleh karena itu di televisi kemarin juga Bali juga sedang ambruk ya, karena tidak ada pemasukan dari wisatawan yang biasanya sangat banyak ke sana, dan tiket murah. Biasanya tiket itu 2 juta ke Bali, Jakarta Bali. Paling murah tuh 1,8. Kemarin tiket bisa 780.000. Dan dia bisa berangkat dengan pulang pergi dengan 1,4 gitu. Jadi ini yang menyebabkan kita sekarang menyadari sampai kapan daya dukung ekonomi Indonesia ini bisa bertahan. Sampai kapan kita mau menunggu? Apakah kita menunggu dengan diam-diam aja di rumah gitu ya? Tiduran-tiduran aja. Dio udah bangun, Dio? Tadi pagi kuliah apa kamu, Dio? Enggak, kalau udah kuliah, Bu. Kamu kelas A atau kelas B? Kelas A, Bu. Kelas A. Oh, tadi pagi nggak ada kuliah, hanya kelas B yang kuliah biosistematika. Beda, Bu. Beda angkatan, Bu. Oh iya. Kamu angkatan berapa, Dio? 17. Yang benar. Kamu 2017. Iya, Bu. Yang lain angkatan berapa? Titus angkatan atau ini Natasha angkatan berapa? Ini mereka angkatan 19 semua, Bu. Kenapa kamu ngulang bioenergi? Kemarin emang nggak ngambil, Bu, bioenergi, Bu. Kenapa kamu nggak ambil mata kuliah ini? Kan mata kuliah wajib. Kemarin tuh nggak cukup SKS-nya, Bu. Jadi baru ngambil semester ini, Bu. Oke. Kamu harus semangat ya. Kamu kayaknya baru bangun tidur itu. Enggak, Bu. Tadi pakai HP satunya, Bu. Tapi koneksinya jelek, Bu. Jadi ganti HP, Bu. Oke, sekarang bagus. Wajah kamu udah kelihatan. Walaupun kelihatannya masih acak-acakan, tapi gantengnya masih ada kok. Jangan khawatir, Dio. Jangan tidur ya. Awas kamu tidur. Oke, ini new normal COVID. Kita sudah tahu semua, begitu ya. Saya tidak akan lama bicara di sini. Cuma sekarang yang new normalnya itu yang mana? New normalnya itu artinya kita menjaga keseimbangan antara pandemi yang sedang jadi bencana sekarang dengan kehidupan kita
sehari-hari. Itu yang dimaksud dengan new normal. Bagaimana dengan new normal yang kita inginkan begitu? Ini 2020. Sekarang 2021 dia fokus pada percepatan pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah build back better. Jadi membangun kembali tapi lebih baik. Membangun kembali dengan cara yang lebih baik. Ya. Karena ini yang jadi permasalahan kita sekarang. Apakah kita berdiam saja jalan dengan sendirinya ekonomi membaik? Tidak. Kita dengar orang tua kita, mungkin kita belum menghasilkan uang, tapi orang tua kita bilang, sekarang uangnya kurang, apalagi mereka yang ekonominya tidak dijamin oleh perusahaan, artinya berusaha sendiri. Yang berusaha sendiri kita sangat menghargai orang tua kita, tapi ada kesulitan-kesulitan. Oleh karena itu Anda bisa membalas, Anda bisa menunjukkan bahwa Anda care terhadap orang tua kita dengan kita menunjukkan bahwa kita semangat. Kita bantu orang tua kita. Kalau tidak bisa bantu dengan tenaga dan pikiran, tapi bantu dengan semangat kamu sekarang. Tunjukkan bahwa kamu niat kuliahnya baik. Sehingga orang tua yang tempat dekat kamu akan melihat. Walaupun mereka capek mencari uang, susah mencari uang sekarang, ekonomi tidak baik, tapi mereka bangga. Karena kamu bisa menghibur mereka dengan melakukan perkuliahan dengan cara yang baik. Begitu. Ini cerita saja sampai kepada ini. Apa itu build back better? Selama ini bisnis kita as usual, BAU kita nyebutnya, istilahnya tuh BAU, business as usual. Itu yang biasa-biasa saja, yang aman-aman saja yang kita lakukan. Tapi sekarang business as usual tidak bisa lagi. Kita harus berubah, kita harus mencari solusi yang baru. Dan solusi yang baru ini ditetapkan oleh Bappenas menjadi yang kita sebut kalau bahasa Indonesianya B3 begitu, B3. Build back better. Jadi lebih mudah diingat ya. Build back better. Yang tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya kerentanan dan transformasi. Ini yang catatan penting ya. Kita harus mentransformasi ya. Bagaimana kita bisa, sebentar saya bisa nulis di sini, oke. Kita bisa melakukan transformasi menuju arah yang lebih baik. Transformasinya yang mana? Ini yang penting kalian ketahui. Karena ini kaitannya dengan bioenergi mata kuliah kita. Kita harus transformasi baik di bidang sosial, di bidang ekonomi, jelas ini juga terkait, apalagi di bidang lingkungan, ini semua saling mengait. Ketiga ini menjadi satu. Dengan demikian, dengan B3 ini, dengan Build Back Better, ya, B3 ini, maka kita bisa tumbuh dengan cara yang lebih baik. Kita lihat bagaimana caranya. Oke, saya scroll di sini, sorry. Apakah ini penanggulangan pada masa pandemi? Kok agak sulit saya naikkan ini. Oke, dengan ini. Dunia sekarang sedang fokus kepada stimulus ekonomi. Bagaimana pemerintah mengeluarkan uang yang begitu besar untuk pemulihan ekonomi. Dan salah satunya dari pemulihan ekonomi itu adalah dana kesehatan. Luar biasa. Pemerintah melakukan segala cara. Semua orang mengeratkan ikat pinggang sekarang. Kita tidak bisa lagi mau makan seenaknya saja. Tapi kita memikirkan sayang uangnya. Kita prihatin, hidup prihatin. Jangankan kamu, saya sendiri juga merasakan itu. Kalau tadinya kita mau makan, kita tinggal pergi kemana, sekarang kita mesan pun kita lihat, waduh 200.000 sayang. Cari yang nasi bungkus murah aja, yang 25.000. Kalau bisa masak aja di rumah supaya lebih irit lagi. Nah, kehidupan ekonomi inilah yang memaksa kita untuk berbuat sesuatu untuk kehidupan yang new normal. Bayangkan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah begitu besar. Ini menjadi catatan untuk kamu sebetulnya. Dana darurat, kemudian pengurangan pajak dilakukan.
pajak tangguhan, subsidi ini. Di mana-mana pemerintah sekarang melakukan subsidi. Apalagi UMKM. Semua mendapatkan bantuan. Walaupun kecil tapi mereka diharapkan mereka bisa tumbuh. Karena UMKM itu adalah ekonomi lemah. Walaupun ada UMKM yang ekonomi tinggi, tapi sebagian besar UMKM kita itu adalah ekonomi lemah. Usaha kecil mikro. Ini banyak, apalagi di Sumatera Selatan. Kita punya sekian ribu UMKM. Karena masyarakat Sumatera Selatan itu hanya sedikit yang bekerja di kantor. Tidak seperti di Jakarta. Apalagi di daerah. Mana tadi pemulutan tadi? Pemulutan tadi siapa tadi namanya? Desi, siapa? Des? Siapa tadi di pemulutan, yang tinggal di pemulutan? Desti, Bu. Desti. Des, ayah kamu kerja di mana, Des? Saya sudah bertanya. Ayah kamu kerja di mana, Desti? Mana dia? Desti. Kamu hilang ya? Oke, saya catat nama kamu. 1. Mata kuliah bioenergi. Desti. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Di sini siapa lagi yang tinggal di luar kota Palembang? Sinta tinggal di mana, Sinta? Tinggal di Lubuk Linggau, Bu. Nah, di Linggau. Orang tua kamu kerja di mana, sayang? Kerjanya di itu, Brimob, Bu. Ayah Brimob, kalau ibu Brimob. ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya, Sekarang work from home juga ya di Brimob ya? Enggak ya? enggak, Justru Bu. kerja berat. Justru kerja Enggak. berat itu ya. Justru kerja berat gitu tuh itu. Saya tahu betul. Semangat ya kamu ya, tunjukkan bahwa kamu bisa. Intan. Intan. Ya, Bu. Ya. Jawab pertanyaan saya. Intan. Ya. Jawab pertanyaan saya. Maaf, Bu, boleh diulangin pertanyaannya? Enggak, saya nggak mengulangi karena kamu ada di sana. Ya, maaf, Bu, tadi panggil orang tua. Nyari alasan kamu. Makanya saya bilang fokus. Ya, karena saya bertanya ini sambil langsung melakukan pencatatan ya. Dan juga penilaian ya. Pertanyaan saya, Intan, orang tua kamu kerja di mana? Oh, ya. Orang tua pensiun PNS, Bu. Pensiunan. Ibu? Ibu rumah tangga. Nah, berarti catatan untuk kamu. Untuk hidup dengan lebih baik dan buktikan ya bahwa kamu akan menjadi anak yang berbakti dan tidak menyusahkan orang tua. Iya. Oke? Ya, itu penting ya. Umu, jerawat kamu nggak ada kok. Jangan dipencet terus itu mukanya. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Jawab pertanyaan saya. Kalau Bapak itu jaga toko, sama kalau Umi juga di laundry. Nah, tapi laundrynya tuh kayak usaha bareng sama keluarga gitu, Bu. Bagus. Tapi artinya kamu membantu orang tua, ya. Tapi bukan berarti karena kamu sudah memilih juga kuliah, berarti kamu harus bisa membagi waktu kamu dengan baik. Ya, Umu ya? Iya. Ya, semangat ya. Iya, Bu. Oke, kita lanjut. Iya. Ini recovery di new normal. Nanti kita bicara yang energinya. Jadi kalau di sini, kalau kita lihat ya, itu fokus itu Aldi lagi fokus. Aldi tolong baca yang pertama, Di. Stimulus ekonomi jangka panjang harus didesain untuk membangun ekonomi yang lebih kuat, menjamin kesehatan dalam jangka panjang, menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih baik atau green jobs, menanggulangi perubahan iklim, sekaligus membangun masyarakat yang tangguh di masa mendatang. Bagus, Aldi. Apakah kamu pernah dengar tentang perubahan iklim? Atau green jobs atau perubahan iklim? Coba Aldi. Ya. Jawab Gimana, Aldi. Gimana, Jawab. Bu?
Apa yang kamu ketahui tentang perubahan iklim? Perubahan iklim ya kalau misalkan dari musim hujan gitu, dari iklim yang panas ke iklim dingin. Oh ya? Apalagi yang kamu ketahui tentang perubahan iklim? Nah, kalau perubahan iklim kayak di Indonesia kan dua perubahan iklim kayak jadi dari musim hujan ke musim Bukan kemarau. ganteng, bukan itu. Jawabannya bukan itu. Jawabannya bukan itu. Ya, oke. Habib, mana dia? Saya cari dari tadi Habib. Mana Habib? Ya Habib. Bu, ada Bu. Nah, ada dia. Kamu telat masuk ya? Awas Tadi kamu. pas Bu, jam 10 tadi masuk. Iya, jangan jam 10 pas dong. Sombong amat kamu. Kan kuliah udah selesai tadi jam 9 lebih, jam setengah 10 atau jam 10 kurang gitu. Saya cari-cari kamu tadi. Habib coba jawab. Perbaiki jawaban dari Aldi. Kalau masalah perubahan iklim kan itu Bu, Indonesia kan iklimnya tropis Bu ya. Perubahan iklim juga ini berkaitan dengan globalisasi. Jadi kemungkinan jika ada perubahan iklim dari misalkan ada iklim dingin, dia menjadi iklim yang panas Bu. Seperti daerah tropis. Nah, kemungkinan gara-gara ada globalisasi ini jadi udara ini semakin panas. Apa yang Anda maksud dengan globalisasi? Globalisasi itu global warming, sorry Bu, bukan globalisasi, global warming. Maksudnya pemanasan global Bu. Nah, itu baru jawabannya Habib. Jadi global warming, pemanasan global. Aldi, ini kaitannya nanti dengan energi begitu. Ya, karena perubahan iklim itu diakibatkan oleh emisi, sebagian besar terjadinya perubahan iklim. Ya. Dengan adanya emisi, maka terjadilah global warming, pemanasan global. Bukan iklim dingin, iklim panas, Aldi. Nah, sekarang bagaimana ini kaitannya dengan energi? Nah, kalau energi yang tidak terbarukan yang kita gunakan, sumber daya energi yang tidak terbarukan, maka dia mengeluarkan emisi yang sangat besar. Oleh karena itu, maka mata kuliah kita bioenergi. Energi yang terbarukan, sumber energi yang terbarukan. Jadi kita kenal ada ETB, energi tidak terbarukan. Kalau di dalam istilah ekologinya, bahkan kita nyebutnya itu energi baru dan tidak terbarukan. Jadi ada dua sumber energi itu. Ada yang berasal dari sumber daya alam yang terbarukan, ada yang berasal dari sumber daya alam yang tidak terbarukan. Itu Aldi. Titus, yang terbarukan, yang tidak terbarukan misalnya apa Titus? Yang terbarukan itu contohnya cahaya, angin, air. Bagus. Kalau yang tidak terbarukan itu minyak bumi, batu bara, Bu. Good. Ya. Nah, Titus sudah menjawab itu. Jadi yang lain sudah paham. Nanti kaitannya kita bicara dengan bioenergi. Itu kuliah-kuliah saya beberapa kali yang lalu ya. Oke. Nah, sekarang ini mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Ekonomi rendah karbon. Pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Jadi berarti kita mengharapkan bahwa yang ke depan ini, yang kita inginkan adalah pembangunan rendah karbon. Bappenas menyebutnya sebagai PPRK. PPRK. Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon. Apa artinya itu? Artinya adalah pembangunan-pembangunan yang ke depan ini dilaksanakan ini memang ditujukan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi perekonomian bagi masyarakat kita, tetapi dijalankannya melalui mekanisme rendah karbon. Anita ulangi kalimat Ibu. Anita Aprilia.
Mana dia? Anita Aprilia. Ditinggal. 5, 4, 3, 2, 1. Cut. Oke. Intinya adalah pembangunan rendah karbon. Sehingga bagaimana kita mau melakukan itu? Misalnya di sini, lihat ini. Nomor 1 ini contoh yang baik juga. Kita lihat di sini. Sorry. Saya masih di draw ya. Ini. Mempercepat transisi ekonomi rendah karbon. Artinya dia harus mendorong kebijakan dan insentif bagi proyek yang bisa mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Jadi kegiatan-kegiatan yang bisa menuju ke ekonomi rendah karbon itu ada insentifnya. Yang kedua, ini kaitan kita. Ini betul-betul pekerjaan kita sekarang. Ya. Meningkatkan bauran penggunaan energi bersih. Meningkatkan bauran penggunaan energi bersih. Apa artinya itu? Meningkatkan bauran penggunaan energi bersih. Saya mau tanya sekarang ke ada di sini ada Frika atau Friska ya? Frika ya? Friska, Silakan. Bu. Oh, Friska ya. Friska, Bu. Ya, mata saya udah nggak sanggup lagi keluar kecil di situ. Silakan. Baca sajalah. Fris? Ya. Fiska atau Friska, Bu? Apa ya tadi ya? Fiska ya? Fiska. Iya, Bu. Ya, tolong dibaca. Saya ya, Bu. Ya. Meningkatkan bauran penggunaan energi bersih. Investasi dalam penggunaan energi terbarukan, meningkatkan kapasitas penyimpanan listrik serta kendala jaringannya, dan membuka akses untuk pelaku usaha dapat membeli energi terbarukan atau kebijakan harga. Menurut kamu gimana itu? Bagus tidak, Wis? Artinya kalau kita Menurut mau saya pakai, bagus, Bu. iya, kalau kita mau pakai listrik kan kita bayarnya mahal. Tapi kalau kita pakai energi terbarukan, maka kita bayarnya sangat murah atau mungkin juga gratis gitu ya. Dan ini yang sebetulnya didorong untuk build back better. Berikutnya, mendorong mobilitas yang bersih dan sehat. Mendorong mobilitas yang bersih dan sehat. Ini juga penting. Mengapa ini penting? Anita sudah muncul belum itu? Masih nggak ada juga dia, cuma ngidupkan aja dan dia tidur. Oke, 2 kali Anita saya panggil tidak menjawab. Ada, Bu, orangnya, Bu. Mana? Nggak ada suaranya dari tadi, orangnya juga nggak ada di situ. Mana Anita? Nggak ada. Cuma ada ininya saja. Tetapi dia tidak bisa bicara dan tidak bisa bicara atau tidak mau bicara dan tidak bisa bicara. Yang mana itu? Ibu, mohon maaf, Bu. Speakernya bermasalah, Bu. Ya, Anita itu bisa tuh saya dengar suaranya. Anita? Enggak, Bu. Ini Anita chat di room Zoom katanya speakernya bermasalah, Bu. Dia pakai apa? Pakai HP? Tadi kuliah pagi tadi gimana? Videonya nyala nggak? Nyala kok, Bu. Ada namanya, Bu. Coba foto, kirim ke saya. Siapa yang bicara ini barusan? Habib, Bu. Habib, coba foto sekarang dan kirim ke saya. Baik, Bu. Oke. Saya tunggu 5, 4, 3, 2, 1. Kamu chat ke saya. Atau Titus yang sudah punya. Habib udah punya nomor ibu belum? Tadi sudah minta di grup, belum saya chat. Mungkin Titus bisa langsung. Titus. Coba Iya, foto Bu. Anita. Iya, Bu. Iya, Bu. Foto Anita dan kirim ke saya. Baik, Bu.
Ibu Yuda galak ya. Saya ini lagi sakit loh sebenarnya. Ya, saya kena migrain ini, kecapean. Karena pekerjaan yang sangat banyak begitu. Tapi saya memaksakan untuk ketemu dengan Anda. Tapi bukan berarti Ibu Hilda hari ini marah-marah terus gitu. Tapi Anda yang membuat saya tambah sakit. Bukannya saya tambah sehat gitu, nanti saya jadinya jadi tambah sakit ini, ngasih kuliah pagi ini. Moga-moga kuliah yang berikutnya nanti siang, mahasiswanya lebih favorable gitu untuk saya. Karina bantu saya Karina. Karina Iya, bantu Ibu. Bagaimana menurut kamu tentang mendorong mobilitas yang bersih dan sehat? Suara saya kedengeran nggak, Bu? Kedengeran jelas sekali, merdu sekali sayang. Iya. Kalau menurut saya, program mendorong mobilitas yang bersih dan sehat itu merupakan salah satu program yang sangat penting, Bu, di masa pandemi sekarang ini, apalagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon. Karena dengan mobilitas yang bersih, kita akan membutuhkan udara yang bersih lebih banyak, sehingga pengurangan emisi itu juga, penggerakan pengurangan emisi juga sedang digalakkan atau didorong gitu, Bu. Bagus sekali Karina. Jadi artinya ini adalah pekerjaan atau tugas kita. Sekarang kita walaupun bukan pandemi gitu harusnya gitu ya. Kita sudah care terhadap ini sehingga kita bisa melakukan atau kita punya program mobilitas yang bersih dan sehat. Artinya kendaraan-kendaraan kita harus aman dalam pengeluaran emisinya. Kamu tahu waktu saya masih sekolah, itu tahun 86 ya saya sekolah di luar negeri. Kamu lahir aja belum kan tuh. Nah, saya lagi nempuh S3 di luar negeri. Itu tuh mobil, kalau kita beli, terima kasih Tito sudah nyampe fotonya, foto Anita. Iya, Bu. Kalau kita beli mobil, terima kasih Tito ya. Di luar negeri itu kalau kita beli mobil baru, kayak murah. Kalau kita beli mobil second, murah, tapi pajaknya mahal. Jadi beli mobil yang baru, kita nggak punya uang sebagai pelajar dengan beasiswa. Jadi kita carinya mobil yang second, tapi secondnya jangan terlalu lama. Karena mobil di sana umurnya batasnya cuma 5 tahun. Setelah 5 tahun tidak boleh lagi beroperasi. Masuk dia ke tempat pembuangan mobil. Dan orang di sana juga tidak banyak yang punya mobil. Mengapa? Karena mobilitas yang bersih dan sehat digunakan di negara maju. Artinya transportasi umum. Ya, Karina, transportasi umum itu lebih dipelihara dan sangat maju. Beda dengan kita. Kalau kita orang senang pakai mobil pribadi. Karena bebas mau main HP, mau ngapain dalam mobil sendiri. Mengapa? Karena alasannya transportasi umum tidak nyaman. Jakarta sudah berbuat sedemikian rupa supaya transportasinya itu nyaman. Dan orang sudah mulai banyak menggunakan transportasi umum. Untuk menghindari macet. Sebetulnya pikirannya bukan untuk energi bersih, saya yakin. Bukan untuk mengurangi emisi, tapi supaya cepat sampai ke kantor. Itu alasan mereka sebetulnya. Padahal intinya penggunaan transportasi umum itu adalah meminimais emisi ke udara. Karena kalau kita pakai mobil pribadi, maka ada emisi gas buang. Yang saya katakan itu tambah berumurnya mobil, emisi gas buangnya tambah banyak. Oleh karena itu kalau di luar negeri setiap tahun itu mobil kita ada uji emisi. Sekarang sudah mulai coba diterapkan di Indonesia. Termasuk Palembang seringkali sekarang kita melakukan namanya uji emisi. Nah, ketahuan nanti kalau emisinya tinggi mobil itu tidak boleh jalan, ditilang.
Sehingga orang yang punya mobil itu merawat mobilnya sesuai dengan umur mobilnya yang tidak lebih dari 5 tahun. Itu di luar negeri. Di kita, bus kota Unsri aja, bus Unsri aja saya lihat kesian. Saya bilang kok bus kayak gitu masih dipakai. Lalu bilang saya ke rektorat. Saya bilang bus itu jangan boleh beroperasi lagi. Bilang dengan organda. Oh iya. Akhirnya sedikit demi sedikit mulai dikurangi. Oleh karena itu saya bilang itu transmusi itu cukup bagus karena mobilnya baru. Berarti emisinya sedikit. Tapi ada permasalahan tampaknya sehingga transmusi, kalau kamu offline, transmusi sekarang ke Indralaya juga hampir sudah berkurang banyak atau mungkin juga sudah tidak ada. Itu sayang sekali gitu. Karena itu adalah transportasi umum daripada kamu naik motor yang tinggal di Palembang ke kampus di Indralaya. Itu risikonya tinggi. Dan emisinya juga tinggi. Gitu. Nah, disinilah kita yang namanya mendorong mobilitas yang bersih dan sehat. Oke, clear ya? Berikutnya, mendorong transformasi infrastruktur dan bangunan rendah karbon. Bagaimana caranya? Rumah dan perkantoran mendorong penggunaan bahan bangunan rendah emisi. Mereka mencoba, jangan lagi pakai AC dengan menggunakan listrik. Gunakan udara luar. Jadi buka jendela, tidak usah pakai AC. Kalau Anda perlu air pemanas di dalam rumah atau di dalam bangunan, maka gunakan panel surya. Tapi mahal. Jadi kita belum bisa, Bu. Iya, itulah kesulitan kita. Bagaimana dengan mendukung transisi sektor industri menuju rendah karbon? Ini mendorong investasi untuk pengembangan teknologi rendah karbon. Dan anggaran-anggaran sekarang diberikan untuk penggunaan bahan bakar ya atau bahan yang ramah lingkungan. Ini tujuannya adalah untuk menuju industri rendah karbon. Apalagi penanggulangan perubahan iklim. Seperti tadi dikatakan oleh siapa tadi? Habib. Yang mengatakan bahwa ada global warming. Ini catatan untuk kita bersama. Sehingga dengan demikian maka kita perlu dukungan teknis untuk pemulihan sosial ekonomi yang rendah karbon. Ini sekarang kita menuju ke green growth. Green growth. Pertumbuhan yang hijau. Bukan artinya semuanya nanam pohon saja, tidak. Tapi semua kegiatan harus mengarah kepada kegiatan yang ramah lingkungan. Sumatera Selatan juga punya. Sebetulnya ada satu materi yang mau saya sampaikan juga hari ini. Kalau kita nanti punya waktu, saya sampaikan, kita lihat. Tapi semua provinsi punya perencanaan pembangunan rendah karbon atau green growth development. Green growth development. Pembangunan green growth, pembangunan pertumbuhan yang hijau. Pengembangan pertumbuhan yang hijau atau industri hijau atau apapun hijau. Cuma artinya kata saya jangan rumahnya dicat hijau, gentengnya dicat hijau, bukan itu kita. Tapi hijau itu berartinya adalah ramah lingkungan. Ini untuk kita nih. Contoh implementasi Build Back Better di tingkat tapak. Sudah jalan di kita. Ini bagaimana di tingkat tapak ini merehabilitasi mangrove di lahan bekas tambang timah menjadi kawasan eko wisata. Siapa yang dari Bangka di sini? Timah tuh di Bangka ya? Ada yang dari Bangka? Siapa? Bu. Hafiz, Bu. Hafiz, kamu dari Bangka? Tinggalnya di sana? Iya, Bu. Sekarang juga ada di sana? Iya, Bu. Aduh, bawain ibu kletekan. Getas, Bu. Getas, nah getas. Kapan-kapan ibu ke Bangka ya? Iya, Bu.
Nanti main-main kita ke sini. main ke sana ya. Fis, Ya. kamu Bu. kamu pernah datang Fis ke lahan bekas tambang? Pernah tahu? Pasti tahu. Pernah, Di Bu. mana-mana, di kiri kanan itu ada semua ya Fis ya. Nah, Ada. coba cerita Fis, apa yang kamu lihat di sana? Kalau yang lagi trending sih di Bangka ini salah satunya adalah Danau Kaolin, Bu. Iya, betul. Apa itu artinya? Danau Kaolin itu bekas galian tambang timah, sekarang sih udah jadi kayak tempat wisata gitu, Bu, karena airnya yang berwarna biru. Unik kayak gitu, Bu. Di mana itu? Di mana tempatnya? Di mananya? Itu di Koba, Bu. Di Koba. Koba itu ke arah Mentok atau ke arah Pangkal Pinang atau di tengah-tengah? Ke arah Pangkal Pinang, Bu. Ke arah Pangkal Pinang. Iya. Ya. Nah, ini satu catatan. Fis, kamu bikin skripsi di situ ya? Insya Allah, Bu. Ya, pengembangan wisata, pengembangan ekowisata berbasis ekologis. Iya, Bu. Berbasis pengendalian ekosistem. Nanti saya bantu referensinya. Ya, nggak usah saya jadi pembimbing. Orang lain juga mungkin mau jadi pembimbing kamu, tapi saya juga mau jadi pembimbing kamu, Fis. Ya. Dan semester, tapi kalau mau jadi anak bimbingan saya, sekarang kamu semester berapa? 4. Semester 4, Bu. Sekarang semester 4. Iya. Oke. Semester 5, semester depan kamu sudah mulai bikin proposal ya. Dan semester 6 kamu sudah harus lulus kalau mau jadi bimbingan saya. Baik, insya Allah. Tapi saya setuju kalau kamu melakukan research Fis di tempat itu. Ya. Dengan menggunakan ilmu biologi kita. Ada ilmu biologi kita yang kita pakai, pasti ada di situ. Nah, ini yang dikatakan Hafiz, itu adalah pengembangan menjadi ekowisata. Jadi berarti Bangka sudah melakukan yang namanya build back better. Build back better. Karena lahan bekas tambang timah yang selama ini cuma menjadi kolong-kolong saja, sekarang sudah disulap. Disulap itu bukan bim salah bim terus langsung jadi gitu ya. Tapi dengan anggaran dari pemerintah, maka dia menjadi kawasan ekowisata. Dan yang namanya kawasan ekowisata ini berarti ini wisata ekologis. Sehingga Hafiz harus mencari wisata ekologisnya itu di mana? Kita bisa memberikan rekomendasi. Ini bagus. Dan ini sudah tren, sudah jadi model di Indonesia. Bahwa ekowisata di lahan bekas tambang timah itu bisa dijadikan contoh secara nasional. Karena dia akan mengembangkan aspek ekonomi. Dia memperbaiki aspek lingkungan. Dia juga akan memberikan manfaat aspek sosial. Jadi artinya ada sinergisme di sini antara sosial, lingkungan, dan ekonomi. Menarik ya. Siapa tahu nanti Hafiz jadi wali kota di sana dengan temuan-temuannya. Ya Hafiz ya. Oke. Pengelolaan energi berikutnya. Penggunaan energi memang akan meningkat. Apalagi nanti habis pandemi. Wah, itu bisa dibayangkan saya. Semua orang nanti akan keluar rumah. Bosen di rumah tuh bosen. Ini anak saya akhir bulan pindah mau bulan Maret atau April mau pindah ke Bali. Jadi akhir bulan ini mau ke Bali lagi. Dan dia bilang dia sedang cari rumah di Bali dan rumah sekarang murah di Bali. Dia bilang, "Ma, ikut yuk. Kasih bahan pertimbangan." Mau. Tapi gimana swabnya itu? Hidung dicolok-colok gitu ya. Sakit. Masa cuma 3 hari tapi dicoloknya 2 kali gitu ya. Saya bilang, aduh Bon, mau Mama, tapi malesnya tuh swabnya itu tuh. Ya nggak apa-apa lah, katanya cuma dicolok sedikit kok. Lalu Bapak, saya tanya, yuk kita ikut yuk ke Bali yuk, akhir bulan ini yuk, mumpung hotel pada murah di sana gitu. Kata Bapak sakit dicolok-colok. Saya bilang saya yang hidungnya pesek aja sakit, apalagi Bapak, Pak Jul yang hidungnya mancung gitu. Iya justru karena hidung saya mancung jadi ke dalam dia sakit kata Bapak gitu. Jadi nggak maunya tuh karena swabnya itu, kata padahal juga pengen ke Bali. Tapi moga-moga nanti bulan depan.
Nanti saya akan cerita pada Anda apa yang akan saya lihat di sana kalau jadi. Ini pengelolaan energi. Kita harus melakukan efisiensi energi. Kita harus meningkatkan energi baru dan terbarukan. Dan kita harus mengurangi energi fosil. Oke, kalau kita lihat di sini, investasi untuk energi fosil kecil. Tapi investasi untuk energi baru dan terbarukan tinggi. Apalagi kalau kita juga melakukan efisiensi energi. Dari ketiga angka ini saja, ini sudah menunjukkan bahwa energi fosil akan mulai ditinggalkan. Beberapa orang penelitian baik dari S1 kita dan khususnya S3 itu melakukan penelitian tentang energi baru dan terbarukan. Mereka belum sampai kepada penciptaan energinya, S3 lingkungan, tapi mereka mau melihat bagaimana risiko lingkungan dari penambangan energi fosil, penambangan bahan baku fosil maksud saya. Penambangan bahan baku fosil, seperti halnya timah. Di Sumatera Selatan itu ada apa? Tambang apa ya yang untuk energi? Di Muara Enim, tambang apa tuh? Batu bara, Bu. Siapa orang Muara Enim? Bantu saya yuk. Siapa? Siapa orang Muara Enim di sini? Pernah tinggal di sana. Pernah tinggal di sana. Yang sekarang tinggal di Muara Enim siapa? Saya, Bu. Siapa namanya? Mutia. Oh, Mutia. Oke. Mutia, cerita. Apa yang kamu ketahui di sana? Tambang batu Bagaimana? bara. Debu? Ada debu? Iya, ada debu nggak? Ada. Kamu pernah masuk ke rumah nggak? Nggak, jauh. Jauh. Oh, masih jauh ya. Nah, Iya. ada S3 saya, bimbingan saya yang sekarang sedang meneliti pengaruh dari debu batu bara itu terhadap kesehatan pernafasan. Karena selama ini tampaknya orang tidak peduli. Dan kesehatannya, khususnya kesehatan pernafasan, itu menjadi internet saya tidak stabil. Suara saya masih kedengaran? Masih? Oke. Masih, Nah, Bu. dengan keberadaan industri tambang batu bara itu, maka ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, menjadi penyakit nomor 1 untuk Sumatera Selatan, khususnya Muara Enim. Mengapa? Karena orang terpapar, kalau bahasa kesehatan lingkungan, itu terpapar dengan dampak dari perusahaan itu. Kemudian perusahaan mengatakan, kami mendapatkan peringkat emas. Artinya kami sudah aman. Iya, kata saya. Dia sudah berapa kali dapat peringkat emas dari kementerian. Tapi coba lihat sekeliling Anda. Karena mahasiswa saya juga ada yang bekerja di PT BA ya, Bukit Asam. Saya bilang, Vira, kamu lihat di sana. Iya, Bu, kita tahu ada permasalahan belum tuntas. Tapi permasalahan kita itu dibandingkan dengan kegiatan kita yang sudah ramah lingkungan, permasalahan kita jadi kelihatannya tidak terlihat. Saya bilang, walaupun dia kecil, tapi dia menyangkut kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, S3 saya, itu ada S1 teman kamu, itu Agung. Agung itu angkatan berapa, Agung? Agung itu kakak tingkat kamu, itu ikut di penelitian itu. Dan minggu depan mungkin dia sudah seminar proposal. Dan saya bilang 3 bulan dia sudah harus selesai.
dan bisa langsung ujian. 6 bulan paling lama dia harus ujian. Mengapa? Karena ini menarik. Ya, ini saya cerita dengan mahasiswa-mahasiswa yang sudah semester 6. Ini di sini ada siapa tadi? Dio ya. Saya ceritakan kepada teman-teman kamu bahwa kamu harus bisa mencari topik. Mau kaitannya dengan energi, boleh. Mau kaitannya dengan mikrobiologi, boleh, silahkan. Tapi mencari topik yang kalau memungkinkan, kamu ikut dengan penelitian mahasiswa program doktor. Atau mahasiswa program magister. Atau ikut penelitian dosen. Daripada nyari mimpi semalam, atau pakai bola kristal cenayang, tanya, apa ya risetnya, apa ya risetnya, apa ya risetnya. Itu nggak jadi-jadi nanti. Tapi kalau kamu menempel kepada kakak-kakak kamu di program magister atau program doktor, itu jauh lebih baik. Saya akan bantu kalian semester 4. Saya akan bantu mulai sekarang, nanti saya carikan daftar nama atau daftar, bukan nama mungkin, daftar judul penelitian S2 dan S3. Nanti saya kirim lewat Titus atau lewat, saya tanya dengan admin. Dan itu sangat menarik karena artinya kamu terbantu dengan, paling tidak kamu terbantu dengan referensinya. Jurnal-jurnal yang harus kamu baca. Ya, karena dalam pembuatan tesis apalagi disertasi itu jurnalnya adalah jurnal-jurnal yang sudah internasional, bukan jurnal dalam negeri, jurnalnya jurnal luar negeri, sehingga hasilnya lebih valid. Bukan meremehkan jurnal yang ada di kita. Jurnal di kita juga valid kalau dia kategorinya jurnal terakreditasi. Karena kamu nggak bisa melakukan riset dengan melihat skripsi yang lain lagi. Sama aja jeruk makan jeruk. Gitu. Kalau kamu skripsi, maka referensi kamu itu harus jurnal yang dikeluarkan dari hasil penelitian tesis. Itu penting. Misalnya ini hari Kamis besok. Sebentar, yang ngirim ini ke saya, hari Kamis besok itu ada undangan, saya sebagai pembahas juga. Ya. Nah ini misalnya, ada undangan seminar proposal. Seminar proposal ini oleh mahasiswa S2 biologi. Judulnya lihat, studi keanekaragaman kupu-kupu di kawasan hutan lindung, Desa Pulau Panas, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Siapa orang Lahat di sini? Ada orang Lahat? Saya, Bu. Siapa namanya? Deva, Bu. Deva, Iya. kamu dari Lahat. Nah, Iya. sekarang ini nanti besok Kamis itu ada seminar proposal dari mahasiswa magister dan dia melakukannya itu di Lahat. Ya. Dia mengambil topiknya ini adalah, saya katakan tadi, studi keanekaragaman kupu-kupu di hutan lindung. Kalau kamu mau join sama dia, saya kasih nanti nomor Milatul. Ini namanya Milatul Nikmah. Milatun Nikmah. Iya Deva, kalau kamu tertarik, nanti nomor Milatun saya kasih ke kamu, tapi kamu chat saya dulu supaya saya bisa masukkan nomor Milatun. Kalau tidak, saya hanya lewat Titus atau lewat beberapa orang yang saya kenal yang saya punya nomor chatnya. Nah, ini kan menarik. Maksud saya, kamu akan atau Anda bisa menjadi bagian daripada riset itu. Menjadi bagian dalam arti kata kamu bisa ambil bagian dari totality riset dia. Dan kamu bisa kerjakan.
nanti data kamu akan digunakan oleh dia dengan menyebutkan nama kamu. Tapi kamu tidak bisa mengambil porsi yang sangat pentingnya. Nggak apa-apa, toh kita skripsi. Skripsi adalah model penelitian. Kalau sudah tesis, maka levelnya menjadi level 8. Tapi kamu levelnya masih level 6. Nah, ini maksud saya kita menyimpang sedikit dari kuliah ini. Intinya adalah memberikan pemahaman kepada Anda. Kuliah cepat selesai. Kata saya 3 tahun selesai. Jangan lama-lama. Dengan demikian nanti Anda akan lebih beruntung dibandingkan dengan orang lain. Gitu. Oke, ini pengelolaan energi. Kita udah masuk di sini tampaknya. Nah, ini ada beberapa bukti bahwa green economy mampu bergerak selaras dengan kemajuan ekonomi. Green economy. Di Amerika, green economy itu menyerap tenaga kerja yang cukup banyak. Maka oleh karena itu Indonesia juga mau menuju ke sana. Ke green economy. Jadi pendapatan lingkungan. Apakah kegiatan sendiri ataukah kegiatan perusahaan. Artinya sektor bisnis yang memang mengembangkan green bisnis. Ini salah satu langkah untuk menuju build back better pengelolaan energi. Jadi pekerjaan yang baru sekarang yang dilaksanakan oleh Indonesia, industri-industri yang baru, maka diminta untuk menjadi green industry. Karena dengan pengembangan yang ramah lingkungan dari semua kegiatannya, maka yang kita sebut tadi perubahan iklim, Aldi, yang kita sebut perubahan iklim itu bisa dicapai. Sehingga kita tidak terkena bencana berturut-turut. Gitu. Karena perubahan iklim itu menyebabkan global warming. Ini juga tadi kita bicara. Build back better, energi baru untuk pengelolaan transportasi. Sekarang di Pertamina ada B30. Katanya itu lebih aman karena baurannya lebih aman daripada Pertamax atau solar yang biasa. Karena dia melakukan pembauran di sana. Nah, bauran energi itulah yang bisa menghasilkan green energy. Atau renewable energy. Nah, sekarang di sini diceritakan oleh Bappenas bahwa ada isu dalam sektor transportasi di masa pandemi. Orang nggak mau naik transportasi umum karena rame, berdesak-desakan gitu. Jadi justru pada masa pandemi ini orang akhirnya terpaksa naik kendaraan pribadi atau Grab dan sebagainya gitu. Karena takut gitu. Di transportasi umum seperti bus dan sebagainya. Karena ternyata kalau kita lihat di stasiun-stasiun itu tidak mampu menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Saya lihat kalau dari beberapa video yang saya lihat itu di luar negeri transportasi umum tetap jalan. Tapi dia bisa menerapkan protokol kesehatan. Karena frekuensinya banyak gitu. Di kita karena frekuensinya tidak banyak, sehingga akibatnya padat. Kalau di luar negeri, itu setiap 5 menit, kalau mulai jam kerja, sampai dengan jam 9 pagi, setiap 5 menit itu bus itu ada. Setiap 5 menit. Jadi orang nggak usah berdesakan di satu bus, 5 menit lagi datang lagi kok gitu. Itu pada masa normal loh, tidak ada pandemi. Tapi begitu mulai siang, frekuensinya jadi sedikit. Mungkin sejam sekali atau setengah jam sekali. Tapi begitu jam pulang orang kerja, frekuensinya naik lagi. Begitu juga dengan kereta. Kereta cepat atau kereta kota ya, seperti LRT begitu. Dan itu membantu orang tidak mau punya mobil. Ngapain punya mobil gitu.
naik transportasi umum aja gampang kok gitu ya. Buat apa punya mobil, bayar pajaknya mahal, servisnya mahal, uji emisi dan sebagainya gitu. Repot. Jadi lebih baik naik transportasi umum. Kalau saya selama saya di sana, saya kalau kuliah atau saya ke lab tiap hari, itu saya naik bus. Bus itu ada di depan, haltenya ada di depan apartemen. Tempat saya sewa, tempat saya tinggal. Saya tinggal lihat aja, ada jadwal, saya tempel gitu di ruangan tamu atau di rumah, di apartemen, saya tempel. Kemudian saya lihat, oke, masih 10 menit. Berarti nggak usah keluar dulu, nanti dulu. Saya siapkan yang lain dulu. Oke, 5 menit lagi saya lihat, nah ini jadwalnya 5 menit lagi. Saya keluar mungkin perlu 1 menit. Oke, 1 menit saya bisa kerja yang lain dulu. Saya kerja dulu yang lain. Kurang dari 3 menit saya turun ke bawah. Keluar apartemen. Dan pas dengan jadwal yang ada, busnya datang. Jadi kita nggak perlu nunggu lama-lama di halte, haltenya kosong. Pada jamnya itu ada orang. Beberapa menit sebelumnya aja. Itu yang membuat transportasi umum menjadi disenangi. Di Indonesia nggak bisa. Kita mesti nunggu di situ, nunggu setengah jam. Kadang-kadang lebih, rame-rame nunggu gitu. Busnya kena macet, walaupun dia udah punya busway, udah punya jalan sendiri, tetap aja dia masih macet sampai sekarang. Di simpangan-simpangan dia juga bisa macet. Nah, ini yang kita inginkan, bahwa transportasi juga harus menuju ke transportasi yang berwawasan lingkungan atau green transportation. Berikutnya, hutan. Nah, ini biologi nih. Sebentar. Boleh 1-2 menit aja ya, saya turun ke bawah, ada tamu. Saya hanya ngambil barang mungkin ya. Ya, sebentar aja ya, 2 menit. Sebentar aja saya tinggal. Aduh, maaf ya. Maaf. Ada yang lagi gas. Di rumah Ibu sekarang itu pakai gas. Bukan sekarang. Sejak Ibu tinggal mungkin sejak tahun 2000-an, enggak? Mungkin
sudah lama sekali gitu. Itu di rumah gasnya gas kotak. Sehingga itu lebih murah dan lebih aman. Sehingga yang ditagih tadi adalah pemakaian gas. Ya. Dan itu tidak semua tempat ada gas kotak itu ya. Di Palembang juga nggak semua gas kotak. Jadi dengan adanya gas kotak maka itu akan membantu. Oke, pengelolaan hutan. Pengelolaan hutan. Coba Rizal, baca Rizal. Ibu narik napas dulu. Baik, Bu. Pengelolaan hutan. Tantangan keterbatasan anggaran mengakibatkan kompetisi pengalokasian anggaran pada berbagai sektor untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Build Back Better. Dilakukan dengan tetap memberikan perhatian terhadap pemulihan lahan berkelanjutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis melalui penanaman pada hutan produksi. Selanjutnya itu adalah pengurangan laju deforestasi melalui pemberdayaan masyarakat di kawasan konservasi. Oke, Rizal, terima kasih. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa ini bidang kita juga nih, banyak biologinya nih. Jadi bagaimana caranya Build Back Better? Itu harus dilakukan melalui salah satu kegiatan, misalnya pemulihan lahan yang berkelanjutan. Apa yang dikatakan tadi Hafiz di Bangka tadi? Hasil dari kegiatan pertambangan kemudian dipulihkan menjadi ekowisata, jadi danau. Bisa juga hasil pemulihan lahan bekas tambang itu menjadi hutan baru. Walaupun tidak mudah begitu ya. Tapi artinya ditimbun. Ditimbun kemudian ditanami. Ditanami dan untuk anak cucu kita nanti di sana sudah terjadilah ekosistem yang baru. Sebetulnya bukan baru tapi kita mengembalikan ekosistem yang lamanya. Dan caranya adalah melalui ini. Misalnya pada lahan kritis ada penanaman. Betul-betul memeriksa lahan-lahan kritis kita, ada rehabilitasi hutan. Ini kehutanan sekarang bergerak sangat-sangat cepat. Laju deforestasi. Saya katakan sekarang moratorium. Nggak boleh lagi buka kebun sawit baru. Moratorium. Intinya apa? Intinya dengan moratorium itu maka diharapkan tidak ada lagi pengalihan lahan dari hutan menjadi perkebunan sawit. Nelly, kamu tinggal di mana? Nelly Puspita. Dia lagi ngelamun, dia lagi ngecat senyum-senyum sendiri dia dari tadi. Nelly Puspita. Tuh kan. Foto Titus, foto dia. Hilang malah dia. Nah, bingung dia. Nelly. Siapa yang saya panggil barusan? Maaf Bu, tadi nge-lag ini Bu. Jaringannya nggak stabil Bu. Enggak, tadi kamu ada kok. Waktu saya bertanya kamu masih ada. Jaringan kamu bagus. Cuma kamu lagi senyum-senyum dan entah menjawab telepon dari siapa begitu sambil menunduk. Tapi kamu sedang mengerjakan yang lain kok. Fokus. Oke, apa pertanyaan saya tadi? Bisa diulangi lagi Bu? Enggak, saya nggak mau ngulangin. Iya, nggak mau saya. Karena saya tahu sih, saya random, kamu sedang tidak fokus. Maaf Bu. Oke. Benar-benar. Udah kasih suara. Enggak deh. Nanti kalau saya kuis, nanti saya tanya kamu tentang ini. Kalau kamu nggak bisa jawab, awas kamu. Iya.
Ya, saya ulangi. Bahwa Build Back Better tadi sudah dibacakan oleh Rizal tadi, rehabilitasi hutan melalui hutan produksi, melalui rehabilitasi lahan kritis, dan juga pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi laju deforestasi. Saya katakan bahwa sekarang sudah moratorium perkebunan sawit, nggak boleh lagi. Karena laju deforestasi itu berarti kehilangan hutan kita luar biasa. Padahal hutan kita itu adalah salah satu yang paling penting untuk menjaga terjadinya perubahan iklim. Dan sekarang ada istilah di dalam pemerintahan kita, ada yang disebut sebagai hutan sosial. Hutan sosial. Artinya ada bagian daripada hutan, khususnya hutan konservasi khususnya, bukan konversi, hutan konservasi yang dipinjamkan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Supaya mereka tidak merambah masuk ke dalam hutan terlalu jauh. Dan itu yang disebut dengan hutan sosial. Perhutanan sosial. Dan kemudian ada founder-founder dari luar negeri yang punya proyek-proyek di tempat itu. Mereka ikut mengawasi dan membantu masyarakat untuk mengembangkan lahan hutan yang dipinjamkan pemerintah kepada mereka sebagai sumber pangan mereka. Tapi mereka tidak memiliki, nggak boleh memiliki. Mereka hanya dipinjami. Itu yang dimaksud dengan perhutanan sosial. Intinya adalah mengurangi laju deforestasi. Oke, pertanian. Ibu, saya boleh nanya yang tentang hutan tadi enggak? Ya, silakan. Kan di bagian atas tadi ada rehabilitasi hutan Ini apa sih? rehabilitasi hutan. Itu? Maaf, Bu. Nggak apa-apa sayang. Ya. Hutan dan lahan kritis melalui penanaman pada hutan produksi. Itu maksudnya direhabilitasi hutannya, hutan produksi tersebut tidak jadi hutan produksi lagi atau bagaimana ya, Bu? Enggak. Maksudnya kalau dia memang hutan produksi, maka dia ditingkatkan. Ditingkatkan tapi jangan merambah ke tempat lain, begitu. Dan biasanya hutan produksi itu biasanya dia membabat hutan yang bagus dijadikan hutan produksi. Mereka nyebutnya hutan produksi, kalau kita nyebutnya itu areal produksi. Ya. Karena kalau kita nyebut hutan, kalau kita orang biologi menyebut hutan, itu biasanya adalah hutan primer. Yang kaya akan diversitas, kaya akan keanekaragaman hayati, polikultur. Tapi kalau hutan produksi itu monokultur. Karena yang dia tanam misalnya hutan produksi akasia, dia nyebutnya hutan produksi, hutan akasia. Dia nyebutnya hutan akasia. Nah, itu sebetulnya boleh kalau lahan itu lahan kritis. Hutannya juga sudah kritis, boleh diganti menjadi hutan produksi. Tapi kalau hutannya hutan yang bagus, yang masih berfungsi sebagai pembantu perubahan iklim, maka nggak boleh dia dirubah menjadi hutan produksi. Kalau kemarin-kemarin ini semua hutan dibabat itu untuk dijadikan hutan produksi. Ya, siapa nanya ini tadi? Ex-Saudi, Bu. Ya, Saudi. Paham maksud saya? Ngerti, Bu. Terima kasih ya, Ibu. Jadi kalau hutannya itu hutan primer, hutan sekunder, nggak boleh dijadikan hutan produksi. Tapi kalau hutan itu sudah menjadi hutan yang kritis, sudah mati, maka dia boleh dijadikan hutan produksi. Artinya kita merehabilitasi lahan kritis menjadi hutan produksi. Paling tidak ada yang ditanam lagi gitu loh. Saudi. Ya, oke? Iya, Bu. Oke, next. Ini kita sampai pengelolaan pertanian. Sekarang orang sudah menuju kepada penggunaan pupuk organik.
Sekarang orang menggunakan bibit unggul rendah emisi. Hebat. Pertanian sekarang sudah mengarah ke sana. Bibit unggul yang mana yang rendah emisi? Mungkin nanti dicari. Supaya dia tidak menghasilkan emisi yang tinggi. Gitu. Untuk menurunkan emisi. Khususnya mengurangi emisi metan. CH4 itu metan. Pengaturan air irigasi. Mengapa perlu air irigasi pada lahan sawah? Karena supaya air itu jadi tersalurkan dengan baik tanpa boros gitu. Dan kalau dia air itu bisa tersalurkan dengan baik, maka dia juga bisa mengurangi emisi di pertanian. Menggunakan pupuk yang berimbang, itu di pertanian sekarang sudah mulai, sehingga ada yang disebut dengan konsep family farming. Pengembangan pangan lokal. Ini boleh. Sekarang kita lagi seru-serunya nih di sini nih, memanfaatkan pekarangan. Anak saya di Jakarta di apartemen tinggalnya. Kemudian dia sekarang berkebun di apartemen. Dia foto gitu kan. Wah, keren kebun kamu, di mana kamu nanam itu? Kamu kan di apartemen. Wah, semua balkon kita sekarang penuh dengan pot. Ayo ke rumah lihat katanya. Waktu saya datang betul. Balkon dia itu sekarang penuh dengan pot-pot segala macam, janda bolong dan sebagainya, nggak ngerti saya. Berkebun dia, hidroponik dia di situ. Luar biasa. Lalu dia tanya, Mama kan tinggal di Palembang dengan lahan yang cukup luas itu di depan. Bertanamlah katanya. Kapan mau bertanam? Saya bilang. Dari pagi jam 8 ngajar sampai jam 3 sore. Istirahat. Kadang-kadang malam masih ngajar lagi. Dan hari-hari lainnya cuma untuk istirahat, udah tua. Iya panggil tukang kebun, oke. Lalu saya bilang, oke, saya akan panggil tukang kebun. Saya lagi janjian ini sama tukang kebun. Ya, untuk ngeberesin taman, saya mau mulai dengan pertamanan lagi gitu. Sekarang semua menjadi ke sini, memanfaatkan pekarangan, bukan hanya pekarangan, kata dia, memanfaatkan setiap pojokan. Tapi saya sudah bilang dengan mereka, memang kita menghindari tanaman plastik. Saya pernah lihat itu jalan di mana, di depan di jalan besar, itu ada kafe, rimbun kelihatannya itu, berjuntai semuanya ke bawah tanamannya. Ternyata plastik. Lalu saya tanya, waktu kebetulan ya sebelum pandemi, saya bilang kenapa yang Anda tanam ini plastik sih? Kata saya gitu, sayang kan. Bu, kalau yang biasa meliharanya susah Bu. Katanya. Ya itulah dipelihara. Tapi daripada plastik yang dijuntain seperti ini kan bagusan tanaman juntai. Tanaman yang merambat ke bawah lebih cantik. Oh iya, terima kasih. Inilah konsep family farming sekarang mulai. Atau diminta digalakan. Diinginkan digalakan. Ya. Dan dengan demikian maka build back better bisa kita lakukan. Ini pengolahan limbah juga kerjaan kita juga. Jangan-jangan nanti Bu Mariska akan bicara banyak ini tentang pengolahan limbah. Pengolahan sampah yang terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Ini membuat apa yang disebut sebagai circular economy. Siklus ekonomi. Ekonomi yang berputar. Ada putaran ekonomi, circular economy. Ini istilah yang sekarang dipakai. Jadi ekonomi itu tidak hanya pada satu pos, tapi ekonomi itu bisa terus digandengkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain sehingga terjadilah ekonomi yang berkesinambungan. Itu yang dimaksud dengan circular economy. Salah satu contohnya adalah optimalisasi pemilahan sampah dari sumbernya. Ya, pemilahan sampah itu dari sumbernya. Kalau sudah ngomong pemilahan sampah, saya mau ke Nelly. Nelly Puspita. Nelly Puspita. Ya. Bisa bicara, Nelly? Nelly? Hilang juga? Hilang tanpa pamit? Oke. Ada. Dari mana kamu?
Kamera, Bu, sinyal, Bu. Basi. Apa yang Ibu katakan tadi? Masih di mute, sayang. Speaker kamu dibuka dulu. Ya, Di buka Sungai lagi. Lilin, Bu. Oke, di Sungai Lilin. Bagus. Ayo kamu bicara. Apa yang Ibu ini kan tadi? Ini Nelly yang bicara ya? Ada tuh kamu tuh. Kenapa dari tadi nggak ada? Speaker kamu dibuka dulu. Putus lagi. Ya inilah kelemahan kita. Dio, bantu Dio. Pengolahan limbah nih Dio. Ya, Bu, yang tadi optimalisasi pemilihan sampah ini, Bu ya. Iya. Coba tolong Dio. Itu kalau dari tempatnya langsung tuh kayak sampah rumah tangga atau tempat pertama pengambilan sampah sebelum masuk ke tempat pembuangan sampah yang paling besar kayak balai pembuangan sampah itu, Bu. TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Ya, sebelum masuk ke sana, jadi pemilahan itu langsung dari rumah-rumah tangga ini, Bu. Jadi dipisahkan sampah organik, non-organik, dan sebagainya, Bu. Bagus. Mengapa sekarang ini penting? Karena sekarang kita kenal ada yang namanya bank sampah. Bank sampah. Aprilia, pernah dengar bank sampah? Aprilia? Ya. Pernah. Apa yang kamu ketahui? Begitu bicara hilang dia. Regina lah, Regina. Iya, Bu. Ya. Coba jelaskan. Kalau menurut saya, bank sampah itu tempat untuk mengumpulkan sampah gitu, Bu, yang sudah dipilih. Terus? Cuma tempat ngumpulin aja? Enggak lah, namanya bank. Tempat kita jual sampah. Namanya bank sampah. Ini penelitian juga banyak ya tentang bank sampah. Karena dia menyangkut bagaimana pekerjaan si orang yang ada di dalam itu, yang mengorganize ini. Ini biasanya ada di masyarakat. Di RW, di kecamatan itu ada bank sampah. Intinya dia mengumpulkan sampah-sampah yang bisa dijual ulang. Tapi tentunya bukan sayur. Sampahnya adalah sampah plastik, sampah kemasan. Karena itu tidak boleh dibuang di TPA. Dio, itu tempat pembuangan akhir sampah, TPA. Jadi dari sumbernya sudah dipisahkan, kemudian nanti bisa dijual ke tempat bank sampah. Nah, bank sampah nanti akan menjual lagi ke agen-agen lain yang bisa memproduksi ulang, daur ulang, recycle. Jadi dengan adanya bank sampah ini maka akan terjadi daur ulang dari sampah itu. Dari yang tidak berharga nanti akan dibuat, didaur ulang menjadi sesuatu yang lebih berharga. Tapi saya selalu mengatakan, kalau perlu bank sampah itu tidak ada. Nanti orang malah banyak jualan ke sana. Kalau tidak ada, orang tidak beli, tidak pakai. Karena tidak boleh buang. Buang tidak boleh, berarti kan tidak ada yang pakai gitu, lebih aman. Di Bali sekarang tidak ada lagi kantong plastik di Indomaret atau di tempat-tempat kios, tempat jualan store-store kecil. Bawa sendiri, bawa tas sendiri, tidak ada lagi kantong plastik. Bahkan di pertemuan-pertemuan tidak boleh ada lagi gelas plastik. Itu Bali, karena dia tahu wisatawan care betul tentang itu. Jadi kalau kita ada seminar, ada apa-apa juga dikasihnya gelas yang kertas. Ya, kemasannya itu dari kertas, bukan lagi gelas plastik, nggak boleh lagi. Nah, inilah gunanya
Build Back Better untuk pengolahan limbah. Oke. Terakhir. Jadi artinya kita harus beradaptasi dengan situasi new normal. Karena dengan Build Back Better, maka kita bisa membangun kembali Indonesia. Diharapkan pasca pandemi ini kita sudah terbiasa dengan Build Back Better. Sehingga kita tidak rentan lagi. Dan Indonesia punya platformnya yang disebut dengan pembangunan rendah karbon. Pembangunan rendah karbon. Intinya adalah kita memperhatikan pertumbuhan ekonomi, daya dukung, daya tampung. Nah, kalau bicara ini, daya dukung dan daya tampung, ini kerjaan kita. Orang biologi itu biasanya yang bisa menghitung daya dukung dan daya tampung lingkungan. Seberapa mampu di lingkungan itu bisa mendukung kehidupan yang ada di dalamnya. Seberapa banyak daya tampungnya. Sehingga kemudian daya dukung dan daya tampung ini disebut sebagai daya dukung dan daya tampung, D3T. Daya dukung dan daya tampung. Ini setiap pemerintahan harus punya data daya dukung dan daya tampung. Menurut saya yang dilakukan yang Hafiz itu juga ekowisata, itu danaunya harus dihitung berapa daya dukung dan daya tampungnya. Sehingga dia menjadi ekowisata yang berkelanjutan. Jangan sampai daya dukung dan daya tampungnya tidak sesuai. Nggak bertahan lama dia sebagai ekowisata, misalnya gitu contohnya. Gitu. Ini dimaksudkan dengan daya dukung dan daya tampung. Intinya adalah pembangunan rendah karbon. Oke? Ya, jadikan ini nanti saya kirim atau sudah saya kirim, saya lupa, nanti Titus dan Habib bisa bantu untuk mengingatkan saya. Dan ini akan menjadi catatan Anda. Minggu depan kita kuis aja ya. Mau kuis minggu depan? Minggu depan kita ya supaya kita punya nilai ya. Materi-materinya sudah Ibu share. Nanti mana yang kurang, nanti biar diingatkan ya. Minggu depan kita kuis sedikit. Dibaca materi-materi ini, saya sambil membersihkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Ibu izin bertanya. Dari mana, siapa namanya, sebutkan karena saya nggak bisa ngelihat satu persatu. Dari Deva, Bu. Oh, Dava. Oke. Oke, saya buka. Tadi kita ini lihat materinya di e-learning, Bu. Ternyata itunya tuh masuk kayak pemberian tugas, Bu. Itu gimana ya, Bu? Nggak bisa dibuka? Bisa dibuka, Bu, tapi dia itu kayak materinya itu diletakkan di tempat tugas kayak gitu, Bu. Jadi itu tuh tugas atau gimana ya, Bu? Enggak apa-apa. Tapi di atas kan juga ada materinya juga. Di catatan di atasnya materinya juga ada karena nguploadnya memang begitu. Oh, jadi bukan ada tugasnya ya, Bu? Bukan tugas itu, sayang. Itu materinya diupload di sana di assignment. Tapi dia akan nanti akan pindah ke atas. Jadi kamu bisa buka di mana saja gitu. Tapi materinya, yang penting materinya ada kan. Mana materi yang tidak ada, nanti kasih tahu saya. Bu, ada, Bu. Ada kan ada, materi? Bu. Nah, maksud saya gitu. Karena materi ini nih mungkin tidak ada di tempat lain. Gitu. Jadi kamu hanya bisa buka di sana. Daripada saya kirim satu persatu atau kirim di grup, kan lebih baik kirim di sana karena itu sebagai bukti gitu bahwa perkuliahan kita. Dan saya ingat biasanya Titus ini bantu saya juga dan yang lain, Regina bantu saya materi-materi yang sudah diupload ya. Habib jangan lupa ya kontak dengan saya, Habib ya. Ya, Bu, ya, Bu. Ya, jangan lupa ya. Oke. Hari ini cukup ya.
Ya. Bu, ini saya Desti tadi Bu keluar Zoom. Maaf Bu. Siapa namanya? Desti Sapitri Bu. Maaf Kenapa Bu bisa sebelumnya Bu. keluar sampai 2 jam? Ini Keluarnya Bu bukan tadi sebentar, masuk. keluarnya 1 jam. Maaf Bu, tadi masuk terus keluar lagi terus masuk lagi gitu Bu. Soalnya di sini mati lampu Bu. Nggak ada hubungannya mati lampu. Sinyal masih ada, bisa keluar. Dari HP juga bisa dipakai. Iya Bu, ini Desti lagi pakai HP Bu. Iya, dari tadi pakai HP. Saya juga kalau mati lampu juga pakai HP. Walaupun kamera tidak dihidupkan untuk ngirit wifi-nya gitu. Ingatkan Desi. Iya Bu, maaf Ya. Bu. Ingatkan itu. Ya. Jadi jangan membuat kesal dosen gitu. Kalau dosen kesal itu yang rugi semuanya. Bukan hanya kamu gitu. Tapi teman-teman yang lain juga dirugikan. Apalagi kalau dosennya tua kayak saya, kayak Pak Jul, segala gitu kan udah. Yang muda-muda aja juga mudah marah kok. Karena kita udah menyediakan waktu untuk Anda. Nggak ngajar Anda tuh nggak apa-apa, saya tetap digaji. Tapi saya punya kewajiban mau menularkan ilmu, mencari bahan-bahan untuk Anda. Supaya Anda punya pemahaman yang maju. Intinya itu kok. Kalau sekedar mau ngasih kuliah aja sih saya kirim aja. Nggak usah kuliah juga nggak apa-apa, baca sendiri. Saya kirim ini. Tapi beda kan? Kalau kita ketemu kan kita bisa diskusi, kita bisa saling sapa, kita silaturahmi. Ya. Dan kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan kita bisa saling jawab, saling bantu. Nggak semuanya Ibu tahu juga. Kamu juga bisa bantu. Buktinya tadi ada informasi-informasi baru gitu kan. Dan itu untuk kalian gitu, untuk kamu juga. Please bantu dosen-dosen pada kondisi seperti ini. Oke? Bisa saya izin? Kita tutup dulu ya. Iya, Bu. Nanti ingatkan saya Habib Titus ya. Materi ini nanti